Halo teman-teman, selamat datang semuanya di akunnya Zendit. Mungkin teman-teman ada agak sedikit kaget nih kalau misalkan ngelihat posternya. Kita akan ada live session dan sharing bareng dengan Mas Anggara dari ngertihukum.id. Tapi kok bukan Kak Maya yang tampil di sini, malahan saya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, nama saya Dias Bella, biasa dipanggil Dias, dan sekarang saya yang akan menjadi host untuk acara bebas kali ini. Dikarenakan Kak Maya berhalangan hadir karena sakit. Jadi kita doakan Kak Maya semoga cepat sembuh ya, dan nanti di next selanjutnya bisa ketemu lagi dengan Kak Maya. Oke, mungkin sekarang aku akan invite ngerti hukum ID ya. Sebentar. Yes, untuk teman-teman juga nih yang baru join bisa langsung klik link yang ada di pin komennya, itu akan langsung terdirect ke website Sendit untuk registrasi dan mendapatkan juga banyak keuntungan dengan bergabung dalam payment gateway-nya Sendit. Jadi bisa langsung klik ya di dalam link yang ada di pin komennya. Bentar. Sambil menunggu, mungkin aku juga mau menginformasikan kepada teman-teman. Oh, sepertinya koneksinya belum stabil ya di sana. Coba saya invite ulang. Ya, saya juga ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang masih penasaran apa itu Zendit dan bagaimana Zendit bekerja. Mungkin bisa langsung aja nih berkunjung ke websitenya Zendit di zendit.co. Di sana ada semua informasi tentang Zendit, apa itu Zendit, bagaimana cara memakainya, dan juga kita tuh punya satu website khusus, maksudnya satu cerita khusus yang merangkum semua cerita-cerita sukses dari seller kita. Jadi nanti kamu bisa langsung datang ke websitenya Zendit dan langsung klik di under case study. Di sana merangkum semua sukses cerita dari seller-sellernya Zendit, dan juga kalau misalkan kamu lagi cari inspirasi untuk bagaimana sih bisnis-bisnis yang sedang berkembang, di situ ada semuanya. Oke, masih invite Mas Anggara. Oke. Oh ya, di semua sepanjang live ini kalian juga bisa turut aktif untuk bertanya dan juga komen. Nanti di akhir acara akan ada dua penanya dan dua penonton teraktif yang akan dipilih untuk mendapatkan merchandise dari Zendit. Merchandise-nya apa aja, makanya untuk mendapatkannya kalian harus nanya ya, nanya terus, nanya terus, nanya terus, dan juga uh, iya, dan juga kasih pertanyaan untuk Zainud boleh, untuk tim dari Ngerti Hukum juga boleh. Ini sepertinya masih belum bisa join ya. Coba sekali lagi. Oh iya, saya juga mau menginfokan nih buat teman-teman seller yang aktif berjualan tapi masih belum bergabung di dalam komunitas kita, bisa langsung bergabung ya. Jadi Zendik itu punya komunitas online seller namanya Zens Club. Di sana teman-teman bisa berbagi seputar keluh kesah berbisnis, juga berbagi tentang pengalaman teman-teman sekalian berintis bisnis, juga bisa sharing session dengan tim Zenditnya langsung, karena ada yang langsung join di sana dan bisa langsung mengutarakan unek-unek nih seputar bisnis boleh, seputar pengalamannya menggunakan Zendit boleh, semuanya di sana. Gimana caranya bergabung Zens Club? Gampang banget teman-teman semua, tinggal buka websitenya zendit.co, di situ lengkap semua informasinya. Mulai dari cara bergabung dengan Zens Club, terus juga ada cara tadi yang seperti saya bilang sebelumnya untuk mendapatkan insight dari sukses story
merchant-merchant kami yang lain juga ada semuanya di sana. Jadi komplit semuanya ada di sana. Oke, masih belum bisa join ya. Coba aku invite sekali lagi. Oke teman-teman, sambil kita menunggu, mungkin ada yang mau bertanya ini tentang Zendit, seperti apa Zendit itu berjalan dan bagaimana selama ini Zendit telah membantu berbagai macam pebisnis di Indonesia dan juga di Thailand, dan juga di Philippines untuk membantu mengembangkan bisnis mereka, mulai dari ada banyak cerita dari pebisnis kita yang awalnya mungkin mereka itu hanya berjualan secara offline, lalu mitigasi kepada jualan online, dan mereka menemukan banyak sekali kemudahan dalam menggunakan Zendit, di mana Zendit bisa memfasilitasi para seller-seller atau para penjual untuk bisa mendapatkan fasilitas pembayaran lebih dari 20 bank dan juga pembayaran melalui retail, toko-toko retail seperti Alfamart atau Indomart, itu semuanya ada dalam satu pintu, ada dalam satu genggaman. Jadi ketika teman-teman semua ingin level up bisnis kalian, kalian bisa langsung aja menggunakan aplikasi Zendit, dan di sana nanti akan mendapatkan banyak sekali bantuan khususnya untuk ragam macam pembayaran yang akan didapatkan, seperti itu. Ini sepertinya masih belum bisa juga ya, sabar ya teman-teman. Kita akan terus mencoba dan berusaha. Hehehe. Kita coba lagi. Oke, sambil kita menunggu, mungkin kita akan scrolling dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Hai, semuanya terima kasih ya udah bergabung di live kita kali ini. Oh, ini dari pertanyaan dari DCR4. Halo, Mas Anggara. Bagaimana cara memutarnya ya? Oh, ini dia. Dari maaf ya. Nggak apa-apa. Oke. Benar, Suara saya benar. jelas, Mas Anggara? Saya taruh aja deh, saya bingung soalnya kalau pakai tripod. Oke, nggak Kita apa-apa kok. tidak baik. Nah, begini udah cukup kan ya? Cukup. Apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah baik. Saya mohon maaf ya tadi agak salah pengertian sedikit. Saya pikir lewat Jimit, nggak tahu ya, direct langsung ke IG. Oh iya, iya langsung ke IG. Makanya tadi saya invite berkali-kali ini ya, masih belum connect. Iya, Oke, jadi kita ketemu. nggak apa-apa. Teman-teman di sini juga udah pada nunggu nih dari Mas Anggara Ya, saya sebelum mohon maaf kita ya langsung mulai teman-teman ya. semua Iya, akibat ketidakmengertian saya. nggak apa-apa Mas. Oke Mas, mungkin ini yang teman-teman penasaran dari awal dan juga saya pribadi penasaran, boleh ceritain nggak sih Mas, gimana sih background-nya ngerti hukum.id sampai ngerti hukum.id ini bisa terbentuk sampai sekarang? Jadi sebetulnya kami itu subsidiary company ya dari sebuah organisasi hak asasi manusia. Saya nggak tahu sih apa banyak yang kenal atau enggak ya, tapi namanya Institute for Criminal Justice Reform. Itu fokusnya memang reformasi kebijakan pidana di Indonesia. Jadi kalau pernah dengar rame-rame soal RKUHP 2019, nah disitulah saya juga ikut melakukan advokasi terhadap RUU itu. Tapi pasca saya tidak lagi di situ, terus dibentuk sebuah perusahaan. Tujuannya sebetulnya kan jadi gini,
Jadi gini, Mbak, kan ada gium ya, semua orang sama di depan hukum, ya. Hmm. Tapi kan ada lanjutannya sebenarnya. Semua orang tidak sama kedudukannya di depan penegak hukum, kan gitu. Oke. Tapi semua orang sama di depan hukum itu sebetulnya bukan kedudukannya sama, tapi semua orang harusnya punya akses yang sama ke hukum ya. Jadi aksesnya harus sama. Nah, atas dasar pemikiran itu, terus kami buatlah kartihukum.id. Tapi sebetulnya dulu tuh niatnya cuma jadi apa ya? Niatnya cuma jadi uh, sumber informasi saja. Jadi kayak kalau biolink ya. Dulu tuh awalnya biolink malah. Jadi link-link biasa begitu. Ini dan segala macam. Tapi lama-lama kayaknya perlu kita enhance nih supaya orang lebih uh, uh, memiliki memiliki informasi soal hukum dalam hal-hal yang sederhana dan bahasa-bahasa yang sederhana. Itu sih dulu niatnya. Iya, iya, ya. Ada satu kata kunci yang menarik buat saya nih, Mas, yaitu akses. Karena tidak semua orang memiliki akses terhadap informasi seputar hukum. Dan tidak semua orang juga memiliki pemahaman yang kuat tentang itu. Nah, mungkin di sini ngertihukum.id itu ingin mengisi kekosongan itu ya, atau kesenjangan itu ya, Mas ya? Ya, walaupun sebetulnya cukup banyak ya orang-orang yang mau mengisi kesenjangan itu. Saya sendiri ngeblog sebetulnya udah lama ya, dari 2005 sebetulnya. Dan saya ngeblog soal hukum, tapi kemudian saya pikir ya kalau blog personal sih kayaknya nggak oke gitu kan. Tapi gimana kalau kita kembangkan sesuatu yang lebih jauh? Akhirnya ya kita coba isi, karena kan ruangnya masih banyak ya. Maksud saya ruang untuk mengisi kekosongan gap, menjembatani aksesnya, itu sebetulnya ruangnya masih banyak dan itu bisa diisi oleh banyak orang. Ruang-ruangnya gitu lah. Kira-kira itu sih. Oke, sebelum beralih ke pertanyaan selanjutnya, aku mau mengingatkan nih kepada teman-teman di sini yang sedang menonton, jangan lupa untuk aktif komen, like, dan share live ini untuk mendapatkan lebih banyak penonton lagi, untuk mendapatkan lebih banyak lagi kesempatan juga untuk kalian semua mendapatkan merchandise menarik dari Zendit, karena di akhir acara akan ada 2 orang yang akan mendapatkan merchandise menarik dari Zendit. Dan tonton terus makanya sampai akhir ya. Nah, lanjut nih Mas, pertanyaan selanjutnya mungkin akses yang dimaksud juga termasuk pada akses tentang hukum kepada para seller-seller atau kepada para pengusaha UMKM gitu ya Mas ya. Ada bidang spesifik nggak Mas di ngertihukum.com atau artikel spesifik yang membahas tentang ini? Oh, banyak soal UMKM ya. Jadi kan sebetulnya kalau kita bicara soal masyarakat ya, strata sosial masyarakat ya, kalau yang atas tuh kan pasti punya akses yang lebih banyak, baik lah ya, dan mereka punya representasi yang lebih baik. Yang miskin, pemerintah menyediakan bantuan hukum lewat organisasi-organisasi bantuan hukum, tapi yang nggak kaya dan nggak miskin ini sebetulnya yang sebetulnya aksesnya bisa kadang-kadang ada, bisa kadang-kadang menghilang, tapi lebih banyak menghilang. Nah, ini sebetulnya kami mencoba mengisi ruang ini sebetulnya. Jadi misalnya untuk usaha, terutama usaha mikro dan kecil ya, karena saya lihat belum ada organisasi yang secara khusus gitu mendedikasikan dirinya untuk mendampingi para pengusaha mikro dan kecil. Karena kalau kita bicara menengah dan atas tuh sudah nggak perlu lah ya. Menengah pasti punya minimal staf legalnya ada, tapi mikro dan kecil kan belum tentu ada. Staf legalnya aja belum tentu ada. Jadi jabatannya aja keren CEO, tapi kan sebenarnya Chief Everything Officer gitu ya, ngurus dari A sampai Z. Akan nggak apa-apa kalau gajinya juga banyak ya Mas ya. Tapi kalau satu iya gitu. Jadi kami aja nggak punya staf legal khusus ya. Jadi perjanjian tuh masih saya yang tangani sendiri segala macam. But I'm lucky, I'm a lawyer. Saya tahu soal hukum. Kalaupun saya ada yang saya kurang paham, saya tahu kemana harus bertanya, kan itu pertanyaan. Itu persoalannya kan. Tapi tidak semua orang punya akses yang sama gitu terhadap informasi tersebut. Dari keterbatasan human resource itu,
menurut Mas Anggara sendiri nih, apakah setiap usaha kecil atau UMKM itu wajib memiliki badan hukum, Mas? Apa sih keuntungannya dengan memiliki badan hukum? Nah, ini sebetulnya menarik nih, sama kenapa sih untungnya digital marketing? Ada orang nanya dalam 3 bulan kira-kira balik modal nggak? Kan bukan persoalan balik modal ya, melakukan digital marketing, punya badan hukum. Tapi kan kalau digital marketing mempromosikan usaha, effort ya, ada upaya yang kita lakukan untuk mempromosikan atau melakukan brand awareness. Nah, begitu juga soal badan hukum. Sebetulnya lebih ke mitigasi resiko. Jadi nggak benar juga kalau misalnya nggak punya badan hukum, tapi seolah-olah tidak wajib taat hukum. Misalnya gini, dalam aspek perburuhan saja, badan usaha perseorangan sama badan usaha yang berbadan hukum itu sebetulnya sama-sama harus bayar upah sesuai upah minimum. Ada pengecualian tertentu ya memang dalam undang-undang. Tapi intinya punya kewajiban yang sama. Begitu juga kewajiban perpajakan dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Nah, perbedaannya di mitigasi resiko. Karena dalam badan usaha, badan hukum, kita memisahkan kewajiban dan tanggung jawab antara kita sebagai pribadi, saya misalnya Anggara sebagai pribadi dengan perusahaan yang saya pimpin. Nah, itu kita pisahkan tanggung jawabnya, kita jelaskan batas garis batasnya. Nah, kalau misalnya usaha pribadi, kalau ada persoalan dan kemudian diajukan gugatan ke pengadilan, maka itu sampai kekayaan pribadi yang akan terambil. Nah, ini yang menurut saya mitigasi risiko. Jadi bukan ngomong soal untung dan rugi dalam artian kapital ya, karena kalau untung dan rugi dalam artian kapital itu bergantung upaya orangnya. Apakah kalau badan usahanya PT itu 6 bulan atau 1 tahun kemudian untung? Enggak juga, belum tentu juga. Tapi bagaimana kita berupaya melakukan itu. Tapi yang kedua, selain mitigasi resiko, tentu membuka peluang yang lebih luas. Jangan lupa, pemberi kerja terbesar, terutama di saat krisis, itu mau nggak mau pemerintah. Nah, sementara pemerintah sendiri punya syarat siapa yang boleh menjadi vendor di urusan-urusan pemerintahan, terutama kalau misalnya dia proyek yang lumayan besar ya, dan punya nilai berbeda antara usaha perseorangan dengan usaha yang berbadan hukum. Saya pernah lihat ininya soal skala penilaiannya itu beda sekali antara usaha perseorangan dengan badan usaha, sehingga meningkatkan peluang kita memperbesar kesempatan untuk membesarkan perusahaan. Agak beda kalau dia badan usaha perseorangan. Dan yang ketiga tentu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kan kalau kita sudah mau profesional, tentu semuanya harus terpisah antara kita sebagai pribadi dan badan usahanya, dia harus dipandang sebagai entitas yang terpisah. Itulah profesional. Nah, orang dengan kita berbadan hukum, orang akan memandang bahwa kita memang mau menjadi profesional, memenuhi semua kewajiban, tanggung jawab, dan tentunya itu akan meningkatkan kepercayaan tidak hanya pelanggan, tapi juga siapa tahu kalau mau mencari investor kan, berarti meningkatkan kepercayaan terhadap dari calon investor tersebut. Karena dia yakin usaha ini dikelola secara profesional, setidaknya dari sisi formal ya, badan usaha itu berbadan. Badan hukumnya sih bisa macam-macam ya, maksudnya bisa koperasi, bisa CV, bisa firma, bisa PT, dan kebetulan pemerintah kan sekarang membuka kemudahan berusaha. Ya, ada PT biasa dan kemudian ada PT perorangan. Itu menurut saya peluang yang sangat baik gitu, yang bisa dimanfaatkan oleh setiap orang yang mau membuka kesempatan, membuka peluang kerja, dan tentu saja mau menjadi pengusaha yang tangguh. Berarti ada 3 manfaat ya dari mitigasi resiko, membuka peluang, dan juga membangun kepercayaan masyarakat. Ini mungkin juga menjawab ya pertanyaan salah satu dari penutup kita, DCR 4V3R. Mungkin untuk teman-teman lain yang mau nanya bisa langsung ya di kolom komentar, nanti akan langsung disampaikan. Mumpung nih ada ahli hukum di sini, kita bisa nanya-nanya langsung seputar dunia bisnis, terutama di bagian hukumnya, di bagian legalnya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk klik
link yang ada di pin komen. Di sana teman-teman akan langsung terdirect untuk registrasi Sendit yang memudahkan bisnis teman-teman sekalian. Oke Mas, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan untuk UMKM, kalau misalkan untuk usaha perseorangan, apa perlu izin usaha ya Mas ya? Sebetulnya semua dalam kehidupan kita tuh dalam bentuk lain ada izin ya, ada akta kelahiran, ada macam-macam ya. Itu kan sebetulnya untuk menegaskan identitas ya. Tapi dalam beberapa hal, kalau dia masih lingkup yang skalanya sangat kecil, misalnya belum tentu perlu izin. Misalnya kemarin sempat ada kasus frozen food ya, yang cukup ramai. Itu kan akhirnya gara-gara kasus itu kemudian semua orang tahu bahwa kita boleh loh jualan frozen food tanpa harus ke BPOM, asal wilayah atau daya jangkau konsumennya ya bukan lintas provinsi, apalagi lintas kota gitu ya. Tapi memang terbatas di satu wilayah tertentu. Artinya izin itu sebetulnya pada dasarnya adalah instrumen dari pemerintah untuk melindungi masyarakat, melindungi pelaku usaha, melindungi juga konsumen dari pelaku usaha. Tapi memang nggak semua bidang usaha punya izin spesifik ya. Tapi beberapa, sebagian besar ada, sebagian besar dalam bentuk akreditasi misalnya, sebagiannya lagi seperti pemberitahuan ke aparat pemerintah setempat. Tapi nggak semua hal perlu izin memang. Tapi untuk bisnis personal atau perseorangan, apakah nanti ketika memiliki izin, mereka akan bisa mengakses untuk membuat PT biasa itu, Mas? Seperti yang disampaikan. Enggak sih, karena itu nggak ada urusannya sebetulnya. Jadi kalau bikin PT, jadi kita sebagai perorangan bisa akses ya ke OSS ya, sehingga dapat nomor induk berusaha. Tapi kalau mau buat PT, sebetulnya kita nggak punya akses ke OSS, buat aja dulu perusahaannya dan baru kemudian akses, itu bisa juga. Jadi nggak bergantung sama izin. Tapi tadi, jadi izin itu sebetulnya terpisah dari bentuk badan hukumnya. Jadi izin itu bisa dikasih ke perorangan, bisa juga diberikan kepada badan hukum tertentu. Nah, jadi kalau kita masih misalnya usaha skalanya masih kecil banget, memang masih belum perlu amat soal badan hukum dan merasa bahwa resikonya masih bisa ditangani, ya silahkan. Tapi kalau ada persoalan resiko, mau memperluas pangsa pasar, mau memperluas kerjasama dengan pihak ketiga, saran saya sih ya segera ubah dari badan usaha perorangan ke badan hukum. Oke. Sekarang kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu HKI, Mas. Yang intelektual. Ya, saya ngeblank nih saking nervousnya. Bisa dijelaskan nggak sih, Mas? HKI itu tuh apa dan bagaimana teman-teman sekalian itu bisa lebih aware dengan HKI ini? Kekayaan intelektual itu kan banyak ya, ada hak cipta, hak merek, ada paten, desain industri, banyak lah ya. Kemudian ada paten, desain industri, merek. Yang umum tuh hak cipta, paten, merek, desain industri. Ada beberapa jenis-jenis kekayaan intelektual lain. Nah, tapi yang sering untuk pelaku usaha ya, baik itu perorangan ataupun badan usaha, biasanya hak cipta, merek, dan paten terkait dengan penemuan baru. Tapi ini kalau paten sama desain industri biasanya masuk ke umumnya gitu di industri-industri besar. Walaupun industri kecil juga mungkin juga punya paten terhadap satu penemuan baru. Tapi kita bahas aja lah ya yang umum ya, yang merek. Jadi orang sering udah dipatenkan belum merekmu, padahal itu keliru ya. Sudah didaftarkan belum mereknya. Sudah dicatatkan belum hak ciptanya. Jadi paten itu satu jenis kekayaan intelektual sendiri untuk satu penemuan atau invensi baru. Sementara hak cipta biasanya terkait lukisan, tulisan, baik itu di website, media sosial, film, macam-macam ya. Tapi karya cipta orang. Merek biasanya terkait dengan brand, logo, seperti logonya Sendit gitu ya. Penggunaan
huruf, jenis huruf, dan lain sebagainya. Nah, itu merek sebagai satu kesatuan. Nah, kenapa ini perlu dilindungi? Sebenarnya ada kasusnya di mana ketika tiba-tiba udah ngebum gitu, baru didaftarkan mereknya. Jadi merek itu yang dilindungi bukan yang pertama menggunakan, tapi yang pertama mendaftarkan. Agak beda dengan hak cipta. Hak cipta itu begitu dikeluarkan, dipublikasikan, maka dia langsung dilindungi. Supaya lebih kuat bisa didaftarkan, bisa dicatatkan di DJK, DJKI ya, lewat pencatat hak cipta. Tapi misalnya kalau kita, kalau dulu ya orang kalau mau menegaskan ciptaannya, dia bikin ciptaannya, terus dia pergi ke kantor pos, di stamp, dikirim ke alamatnya ke rumah dia sendiri, itu sudah publikasi bentuknya. Nah, kalau sekarang publikasinya beragam ya, seperti misalnya sekarang ini kita ngobrol, hak ciptanya ada nih sebenarnya, aspek hak ciptanya ada saat kita ngobrol. Tapi aspek pencatatannya tidak terlampau menjadi sangat dipertimbangkan, walaupun lebih baik kalau bisa dicatatkan. Berbeda dengan merek. Merek itu misalnya saya pakai logo kami ya sekarang ya. Kita pakai udah dari 2019, tapi belum kami daftarkan gitu. Tiba-tiba ada X atau Y atau Z gitu menggunakan logo yang sama dan mendaftarkan duluan logo beserta mereknya. Mungkin persis sama lah. Gitu. Nah itu yang dilindungi itu yang mendaftarkan duluan, bukan saya yang menggunakan gitu. Jadi saya boleh aja menggunakan dari 3-4 tahun yang lalu, tapi kemudian karena orang lain lebih sadar merek, tapi kemudian dia mendaftarkannya terlebih dahulu. Jadi perlindungan pertama diberikan kepada yang mendaftar. Dan maka dari itu sebetulnya kalau sudah cukup rame ya, mungkin transaksinya udah rame gitu ya, ya lah segera daftarkan saja. Jadi jangan nunggu, saya kan belum rame-rame sekali, kan kita nggak pernah tahu ya, 2 tahun, 3 tahun, siapa tahu meledak gitu produk atau jasanya. Tuh. Jadi kalau sudah dirasa cukup rame, pembelinya, pelanggannya datang, dikenal orang, daftarkan saja. Toh nggak terlalu mahal ya biaya pendaftaran merek. Bisa dilakukan sendiri bahkan. Oke. Mungkin lebih ke Ya, proses jadi pelaku usahanya teknisnya bisa ini juga. daftar sendiri. Gitu. Ini juga berkaitan nih Mas dengan pertanyaan dari Margaret Stella. HKI itu ribet nggak sih proses daftarnya dan biayanya berapa? Ya, tadi macam-macam ya. Kalau hak cipta dia paling murah tuh. Saya nggak terlampau ingat sih ya. Tapi ada biaya resmi dari pemerintah namanya PNBP. Kantor saya kan juga melayani pendaftaran HKI ya. Jadi kita melayani pendaftaran hak cipta, merek, paten, desain industri. Nah, PNBP untuk yang saya ingat karena kami sering melayani pendaftaran merek itu PNBP pendaftaran merek itu cuma 1,8 juta. Walaupun menurut aturan untuk UMKM itu 500.000, tapi masalahnya gini kan, ada syarat tambahan ke UMKM, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah di pemerintah kota kabupaten. Nah ini syaratnya bisa beda-beda nih antar pemerintah kota kabupaten. Ya kalau silakan bisa menggunakan yang 500.000 itu, atau ya umum aja pakai yang 1,8 juta. Itu bisa daftar sendiri, tinggal dilihat ini ada di kelas berapa dan segala macam. Nah, pada dasarnya bisa dilakukan sendiri gitu ya. Untuk pendaftaran merek hak cipta, karena pemerintah sekarang membuka ruangnya secara luas. Untuk proses dari pendaftaran sampai terbit itu berapa lama ya Mas ya? Undang-undang sih bilangnya 3 bulan ya. Undang-undang sih bilangnya 3 bulan ya. Tapi saya mendaftarkan aja bisa di atas 6 bulan. Gitu. Jadi undang-undang sih menyampaikannya, Undang-Undang Cipta Kerja yang paling baru tuh menggariskan 3 atau 4 bulan lah. Tapi biasanya ke klien kami tuh saya selalu bilang kira-kira memakan waktu sekitar 6 sampai 1 tahun. Sampai terbit sertifikat pendaftarannya ya. Namanya sertifikat pendaftaran ya Mas ya. Untuk merek itu nanti akan berbeda dengan hak cipta dan paten ya Mas ya. Beda, karena kalau hak cipta namanya pencatatan, sertifikat pencatatan, istilahnya aja udah beda-beda tuh. Pencatatan, pendaftaran. Oke. Paten namanya pendaftaran. Oke.
Sebenarnya tahapan ini dan proses ini didapatkan atau diusahakan oleh para UMKM itu untuk menghindari suatu kesalahan atau suatu proses hukum di kemudian hari ya Mas ya. Entah itu misalkan Enggak, kalau isu mereknya konflik direbut orang adatnya lain kan atau sakit hati Mbak. Kita Hmm. udah Oh capek-capek iya nih ya, iya ngebangun ya betul. brand yang baik gitu ya. Tiba-tiba mereknya didaftarkan sama orang lain dan kita nggak boleh lagi pakai merek itu. Hmm. Oke oke Nah, oke. kan membangun brand itu bukan hal yang mudah ya. Membangun brand itu Hmm. kan butuh upaya, kerja keras, komunikasi yang baik dengan Iya. pelanggan. Tiba-tiba ada yang mendaftarkan. Gitu. Nah, itu Oke. belum ngomong soal persoalan hukum nih, tapi gimana Hmm. kalau merek yang kita bangun dengan susah payah selama 2, 3, 4 tahun tiba-tiba hilang begitu aja gara-gara diambil pihak lain. Iya 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 iya. Iya sih betul sekali betul betul. Nah, jika suatu saat ada kasus seperti itu dari para UMKM, itu biasanya mereka yang memiliki kendala hukum bisa meminta bantuan kemana sih Mas? Apakah bisa juga melalui ngerti hukum atau Nah, bagaimana? jadi ada banyak sih, Mbak. Maksud saya kalau butuh misalnya dokumen-dokumen terkait hukum, perjanjian kerja, perjanjian kerjasama, perjanjian utang piutang, dan semua jenis dokumen hukum ya. Teman-teman bisa kunjungi dokumenhukum.id. Itu tersedia mungkin sekarang sekitar 35 template dokumen hukum yang bisa digunakan secara gratis. That's for free. Jadi silahkan ikuti pertanyaannya, nanti template-nya tersedia, gratis, di-download gratis, nanti mau diubah-ubah setelah itu ya silahkan. Boleh diulangi Itu alamatnya untuk Mas? Hmm. dokumenhukum.id. Dokumenhukum.id, oke. .id ya, silahkan gunakan. Itu benar-benar for free. Nah, kemudian kalau menghadapi masalah hukum, itu bisa pergi ke lohab.id. Lohab, LAWHUB.id. Itu ada, seingat saya, ada 156 mitra penyedia layanan hukum ya, baik kantor hukum ataupun organisasi bantuan hukum di 34 provinsi di Indonesia. Jadi, itu jejaring, seingat saya ya, sampai hari ini jejaring kantor hukum terbesar di Indonesia. Dan bisa Lauhab.id ya. .id ya, itu bisa juga kalau minta pro bono atau pro bono tuh ya, kalau kantor advokat memberikan jasa secara pro bono, berarti biaya jasanya tidak dikenakan gitu, bisa saja minta, asal ya, karena itu hanya marketplace ya, semacam marketplace untuk mempertemukan pencari layanan dan penyedia layanan. Itu bisa digunakan, bisa gunakan forum tanya jawabnya dan segala. Itu bisa, sangat bisa digunakan lah, karena seingat saya tuh dari udah ada berapa? Ada 50 pertanyaan lah orang nanya di situ, yang dari yang paling sertifikat ditahan perusahaan, terus soal data pribadi dan segala macam, udah cukup banyak pertanyaan. Oh, Kalau jadi ngerti tidak hanya hukum.id kan sebetulnya hanya bentuknya informasi saja kan. Jadi kita nggak melayani pencarian layanan hukum. Meskipun saya advokat, tapi saya nggak 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 kemudian orang datang saya ngerti hukum.id bisa kasih bantuan nggak juga. Gitu. Oke oke, jadi sifatnya lebih kepada edukasi gitu ya Mas ya. Iya, Yang ada lebih di pada ngerti edukasi hukum.id. sama pelayanan jasa ya, memang ada kaitannya dengan hukum. Di luar itu sih kita nggak. Saya juga sempat lihat websitenya dan ada pendidikan ini ya Mas ya, bersertifikat. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Mas tentang program itu? Ya, jadi kita punya kelas pendidikan profesi namanya. Jadi saat ini hanya untuk advokat dan juga untuk mediator. Nah, kalau advokat memang harus sarjana hukum ya, mau nggak mau, karena undang-undangnya menentukan seperti itu. Nah, tapi kalau untuk mediator, bahkan anak SMA aja atau lulusan SMA bisa ikut pendidikan mediator. Mediasi ini kan sebetulnya ada ya dalam kehidupan masyarakat kan kita ya. Jadi kita berupaya menyelesaikan persoalan itu secara kekeluargaan sebelum akhirnya masuk ke pengadilan dan segala macam. Nah, ini justru menurut saya banyak dibutuhkan tenaga-tenaga yang tampil dalam menjadi
melakukan mediasi atau menjadi mediator. Nah, ini terakreditasi oleh Mahkamah Agung kalau yang mediator. Kalau yang advokat tentu itu terakreditasi oleh organisasi advokat ya. Jadi ya kita baru menyediakan 2 kelas itu. Di luar itu biasanya kita menyediakan kelas-kelas yang ringan ya, yang 2-3 jam, mau belajar soal kontrak, mau belajar soal membuat peraturan kepegawaian dan lain sebagainya. Oke. Mungkin kita bisa ke pertanyaan satu lagi nih Mas, dari Faber I17784, bagaimana dengan UMKM makanan kekinian? Apakah hukumnya wajib membuat PIRT, dan kalau wajib biayanya berapa? Sebetulnya izin tuh sudah banyak dihapus ya pasca OSS itu ya. Seingat saya itu sudah tidak ada PIRT, tapi harus dicek lagi sih karena beberapa izin kan adanya di pemerintah kota dan kabupaten. Nah, memang pemerintah pusat tuh memang mau menyederhanakan perizinan, jadi banyak izin-izin yang tadinya ada di pemerintah provinsi atau pemerintah kota kabupaten itu kemudian ditarik ke pemerintah pusat melalui OSS tersebut. Dan perizinan melalui OSS itu kan berbasis risiko. Misalnya kalau risikonya kecil, rendah, sedang, tinggi itu punya syarat yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya industri rumah tangga risikonya dianggap menurut aturan risikonya rendah, sebetulnya cukup dengan NIB itu sama mungkin beberapa persyaratan kewajiban untuk mengikuti kepatuhan terhadap lingkungan, tata ruang, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pertanyaannya kalau wajib atau tidak, ya sebaiknya segera daftar di OSS tersebut. Jadi kita bisa tahu nih risikonya rendah, menengah, atau tinggi. Nah, kalau tinggi ya tentu ada syarat-syarat lanjutan kan yang harus dipenuhi. Gitu. Tapi kalau rendah, hampir nggak ada syarat yang sangat spesifik. Umumnya cuma NIB, persyaratan mematuhi lingkungan, dan 3 lah kira-kira. Sisanya hampir nggak ada sih. Seingat saya sih sudah dihapus ya PIRT, tapi saya kurang tahu apakah di pemerintah, karena ada beberapa pemerintah kota mungkin masih memberlakukan PIRT itu. Berarti peraturannya itu tergantung dari lokasi bisnis itu berjalan ya Mas ya? Iya, jadi kalau makanya secara umum sebetulnya Anda cukup pergi ke OSS, memproses perizinan di situ sebetulnya sudah cukup. Nah, cuma tidak semua izin yang tadinya ada di pemerintah kota kabupaten atau di kementerian lembaga tertentu itu sudah terintegrasi semua di OSS. Tapi sebagian besar sudah terintegrasi di OSS. Sudah cukup banyak izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten itu bisa diperoleh lewat OSS itu. Nah, tinggal sebetulnya usaha kita masuk resiko yang mana nih? Rendahkah, menengah, atau tinggi? Karena itu syaratnya beda-beda sih. Dan itu cukup aksesibel dan kita bisa tahu, kalau usahanya seperti ini, resikonya tuh rendahkah, menengahkah, tinggi? Karena sudah semua langsung disebutkan, Mbak, di cukup menarik sih oss.co.id itu, bahkan saya yang menggunakannya tuh bisa mudah langsung ngerti. Tapi kalau misalnya nggak ngerti bisa tanya sih, nanti kita coba bisa konsultasi juga soal sama kami ya. Jadi nanti kita coba bantu nih, ini resikonya rendah, menengah, tinggi. Karena enggak, untuk orang yang baru pertama dan orang non hukum pasti agak kebingungan nih maksudnya apa segala. Tapi basically sebetulnya 10 menit mempelajari kita bisa mengerti kok menggunakan OSS. Nah, biasanya dari ngerti hukum sendiri memberikan pendampingan seperti itu atau ada orang yang bertanya seperti itu melalui media apa sih, Mas? Biasanya di WhatsApp ya. Di WhatsApp ya. Jadi di WhatsApp. Cuma kan kami adanya cuma kita kan cuma tersedia di hari Senin sampai Jumat ya. Dan spesifik dari jam 10 sampai jam 6 sore. Di luar itu sih biasanya kita akan simpan dulu baru kita jawab pas memang di hari dan jam kerja. Tapi itu pendampingan yang model gitu ya. Jadi ya kebutuhannya mau nanya soal OSS nanti ya kita akan bantu. Kita dampingi. Mudah-mudahan insya Allah bisa paham lah perbedaan rendah, menengah, tinggi.
Kan bukan kami juga yang menentukan, kan pemerintah yang menentukan ya. Iya. Jadi syaratnya ya ditentukan oleh pemerintah. Oke. Lalu nih, Mas, kalau dari ngertihukum.id sendiri, pertama kali mengenal Zendit dan menggunakan Zendit itu dari kapan sih? Bisa diceritain nggak prosesnya? Itu gara-gara kita buat kelas PKPA itu, Mbak, sebetulnya. Jadi kita Oh. buat kelas pendidikan khusus profesi advokat. Nah, saya tuh males ngecek ke rekening bank. Kan tadi saya udah bilang, CEO itu bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer. Pengalaman Jadi langsung ya. saya tuh nggak seneng banget ngeliat-ngeliat ke bank gitu, ada nggak transaksi yang masuk. Belum kalau dari ATM itu kan nggak kelihatan ya namanya ya di transaksi banknya ya. Jadi itu sedikit merepotkan. Nah, terus saya lihat-lihat, awalnya terus terang saya nggak pakai Sendit sih, saya pakai yang lain. Tapi pas saya lihat nih Sendit oke juga nih, karena bisa diintegrasikan, bisa ada invoice yang independen ya, yang pakai link pembayaran biasa gitu ya. Ya. Dan banknya juga cukup banyak. Dan waktu itu hal yang paling saya suka adalah dia bisa bayar melalui kartu kredit. Sementara kalau tempat-tempat lain kartu kreditnya tuh dikasih syarat aneh-aneh gitu kan. Iya. Nah, sebetulnya gara-gara pendidikan itu, karena saya pengen orang mudah aja melakukan pembayaran, dia mau pakai bank apa, mau pakai cara apa, ya mudah aja gitu. Nah, akhirnya ya setelah menimbang-nimbang ya oke, kita pakai Sendit sampai dari 2019 sampai hari ini kita pakai Sendit. Sudah lama ya. Sementara ngertihukum.id ini berdiri di tahun berapa ya, Pak? Kalau perusahaan kami sih baru ada di 2019. Ngertihukum.id itu baru ada 2020 sebenarnya. Jadi kita berdiri sekitar, saya lupa, Agustus 2019 gitu. Tapi ngertihukum.id itu baru di April atau Mei 2020. Nah, tapi proses kita sama Sendit itu udah dimulai di 2019. Karena itu tadi, karena saya males tadi lihat. Kan saya merangkap semua hal ya, termasuk keuangan, ngeliatin bank. Itu saya males banget. Berarti bisa dikatakan juga Sendit itu membersamai ngertihukum.id ya, Pak, dari awal berdirinya. Ya, insya Allah lah bisa membesar sama-sama Sendit kan. Gitu. Iya, ya. Tapi itu memudahkan betul pekerjaan saya, karena saya gampang dapat notifikasi terus-menerus ya. Kalau ada pembayaran masuk, saya dapat. Jadi saya nggak perlu berkali-kali ngecek ke bank. Nanti orang nanya, dan saya males kan terima screenshot sudah transfer gitu kan. Nah, kalau pekerjaan itu bisa dialihkan ke Sendit gitu kan, ya Sendit aja yang melakukan, nggak usah saya kan. Oke. Fitur yang paling sering digunakan di Sendit itu apa sih, Mas? Penerimaan pembayaran sih, saya belum pakai fitur yang pernah sekali gara-gara fitur transfer ya, karena sekali kita ada persoalan dengan bank, entah kenapa tokennya nggak bisa digunakan, dan itu cukup lama, 2 minggu. Jadi saya stres juga kan, ini bayar orang bagaimana caranya. Akhirnya saya pakai disbursement-nya Sendit gitu loh, untuk melakukan ya kan kita banyak ya bayar gaji, bayar vendor segala macam gitu kan. Nah itu pakai apa kalau dari situ, dari bank nggak bisa dikeluarkan soalnya kita bergantung sama m-banking atau apa gitu ya. Nah tokennya nggak bisa dipakai. Dan itu 2 minggu, bayangkan 2 minggu kita harus transaksi terus, tapi nggak bisa dipakai apa-apain kan. Ya saya ingat-ingat kayaknya Sendit ada disbursement-nya deh. Karena saya nggak pernah pakai, saya beneran hanya sampai hari ini mungkin 98% ya untuk penerima pembayaran aja. Saya nggak pernah pakai disbursement-nya. Begitu ada situasi darurat seperti itu, saya mikir kalau nggak salah Sendit ada deh. Ada fitur disbursement-nya, saya cari tahu, saya coba, wah ternyata boleh juga. Masalahnya cuma biaya adminnya lebih tinggi dari bank, itu aja saya akhirnya nggak pakai lagi, kok lebih gedean di Sendit nih. Waduh, gitu. Tapi waktu itu sempat dibantu oleh tim sales kami kah, Mas, atau enggak sih, saya baca dokumentasi sendiri ya? Ya, kan saya udah bilang, saya CEO kan, Chief Everything Officer. Oke, berarti memang sudah
nggak diragukan lagi ya kualifikasinya gitu untuk mengerjakan berbagai tugas secara bersamaan gitu. Ya, enggak juga sih, enggak A sampai Z juga sih. Ada juga teman-teman yang ngerjain. Tapi kan maksud saya ada teman-teman yang melakukan marketing dan segala macam. Tapi Iya, iya. beberapa hal saya yang mengerjakan. Nah, memang salah satu yang saya nggak tahu sih, ini mungkin ini juga buat saya gitu. Jadi ada namanya undang-undang bahasa, Mbak, bahwa semua itu harus dalam bahasa Indonesia. Sendit itu dalam bahasa Inggris dokumentasinya. Atau defaultnya dalam bahasa Inggris ya, jadi tidak default dalam bahasa Indonesia. Nah itu kayaknya PR yang harus diperhatikan oleh Sendit. Karena itu kewajiban hukum ya, semua yang beroperasi di Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Ya kalau saya sih biasa aja kan menggunakan bahasa Inggris, cuma kan sellernya Sendit banyak juga gitu, nggak semua bisa atau nggak semua lancar berbahasa Inggris. At least itulah. Iya. Sebenarnya boleh ya kalau kasih saran ke Sendit ya. Boleh banget Pak. Boleh banget Mas. Ini juga merupakan insight buat kami dan sebenarnya juga di website kami di pilihan atasnya di banner atas bagian kanan itu ada pilihan IN atau ID. Jadi kayak Dropbox gitu bisa dipilih mungkin untuk defaultnya mungkin Inggris tapi untuk pilihannya itu bisa dipilih kok Indonesia gitu. Dan beberapa artikel kami juga berbahasa Indonesia yang membantu tentunya para UMKM atau para pemilik bisnis untuk menjalankan usahanya. Mas Anggara, mungkin ada satu pertanyaan lagi ini dari Lukman Hans. Malam Pak, mau tanya, kalau kami agensi kecil untuk bisa kerjasama dengan korporasi legalitas apa saja yang diperlukan ya? Saat ini masih proses NIB, tapi masih terkendala. Kalau daftar PT perseorangan gimana Pak? Ya, jadi saya nggak tahu persisnya kendalanya apa ya. Dan sebetulnya kalau kita kerjasama dengan orang lain, kita harus lihat persyaratan dari yang menawarkan kerjasama. Apakah persyaratannya bisa perorangan atau harus badan hukum. Nah, setahu saya beberapa dari banyak pengalaman kami ya, karena kami juga ikut dalam beberapa proyek-proyek pemerintah termasuk swasta, itu ada yang membolehkan usaha perseorangan, tapi ada juga yang nggak membolehkan. Ataupun dia kalaupun membolehkan, biasanya punya grade yang berbeda tuh antara yang perorangan sama yang perusahaan. Jadi harus dilihat sih requirement dari si pemberi kerjasamanya itu apa. Kalau memang dia requirement-nya harus minimal CV, ya diikuti aja ke CV. Kalau minimal dia harus PT, ya diikuti aja ke PT. Nah, kalau PT perorangan sih sebetulnya bisa dilakukan sendiri ya, kalau mau melakukannya sendiri. Tapi juga bisa dibantu oleh kami, misalnya kalau memang mau dibantu oleh kami. Sebetulnya kalau dibantu sama kami kan tingkat keribetannya yang dipindah ya. Jadi teman-teman bisa fokus menjalankan usahanya, sementara kerumitan di banyak isu pajak dan lain sebagainya dipindahkan ke orang lain gitu. Nah, lebih ke situnya sih. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak saya ngurus sendiri? Bisa banget, sangat bisa. Cuma kalau ada masalah kan kita jadi bingung ya, nanyanya kemana segala macam. Karena nggak gampang juga. Terutama urusannya sama pajak sih. Jadi yang harus disiapkan KTP sama kalau PT perorangan, NPWP kita pribadi. Dan NPWP-nya harus aktif. Nggak boleh nggak aktif. Nah, karena biasanya persoalannya di NPWP, Pak. Bukan di KTP. NPWP-nya nggak aktif. Jadi kita punya NPWP tapi entah kenapa itu nggak aktif gitu ya. Atau data NPWP-nya nggak sama dengan data kependudukan. Tapi itu relatif jarang lah. Lebih sering karena NPWP-nya nggak aktif. Data kependudukan tuh namanya mungkin berbeda, nama di data NPWP, bukan alamat ya. Tapi nama NIK-nya beda. Nah itu jadi masalah karena kita harus benerin di Dinas Kependudukan, benerkan lagi di kantor pajak. Nah, mengetahui masalah-masalah itu kan, ya kalau kita bisnis gitu, masih sendirian atau berdua atau bertiga mengelola semua hal kan cukup rumit, pusing dengan urusan-urusan. Tapi kalau pertanyaannya bisa atau enggak daftar sendiri, sangat bisa. Bisa ya? Gitu. Tapi mungkin untuk memiliki suggestion atau bantuan dari segi profesional bisa melalui ngertihukum.id gitu ya Mas ya. Untuk lebih bisa ya, kalau mau memindahkan kerumitan ya, saya dengan senang hati menerima segala kerumitan. Mengurai segala kerumitan, apalagi yang hukum.
secara profesional bersama ngertihukum.id. Tapi kalau profesional secara transaksi keuangan atau payment gateway tentunya di Sendit. Ya nggak, Mas? Oh iya, itu saya sudah membuktikan itu kalau Sendit. Ya sudah membuktikan ya. Nah, makanya untuk teman-teman pemilik bisnis, ayo cepetan sekarang juga klik link yang ada di pin komen dan nanti langsung daftar juga buat akun Sendit sekarang juga karena ada banyak sekali manfaat untuk menunjang bisnis teman-teman sekalian. Nah, nggak kerasa kita ngobrol udah hampir 45 menit. Ada juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya. Mungkin bisa terus tanya dan juga love dan share live kita kali ini. Dan kalau mau ada pertanyaan boleh juga kirim ke email Mbak ke bikin@ngertihukum.id. Silakan kirim email. Ya, kalau masih ada yang belum kami jawab ya, silakan kirim email ke bikin@ngertihukum.id. Nanti kami upayakan jawab secepat mungkin. Mantap sekali. Nah, untuk teman-teman sekalian, jangan dulu beranjak kemana-mana, karena akan ada dua pemenang dari penanya teraktif dan penanya terbaik di malam hari ini, dan juga akan ada kuis nih, Mas. Jadi kita akan mengadakan kuis receh. Tidak berbicara soal hukum, tidak berbicara soal payment gateway atau keuangan, tapi hal-hal receh yang mungkin jawabannya ada di sekitar kita semua. Pertanyaannya adalah, tebak-tebakan ini sebenarnya ya. Siapakah aku? Aku dibeli untuk makan, tapi aku tidak pernah dimakan. Apakah aku? Siapakah aku? Mungkin teman-teman yang udah tahu jawabannya bisa langsung jawab di kolom komentar. Nanti akan ada juga hadiah untuk 2 orang penjawab yang paling benar jawabannya. Mungkin Mas Anggara ada jawaban nggak nih dari sudut pandang Mas Anggara? Kira-kira apa nih jawabannya? Aku dibeli untuk makanan. Sedikit lagi, mungkin teman sendok. Tapi benar juga, sendok juga bisa ya. Aku dibeli untuk makan, tapi aku tak pernah dimakan. Siapakah aku? Wow, ada juga yang banyak kayak sendok. Selain sendok deh, temannya sendok. Selain sendok, ada apa biasanya kalau makan? Garpu. Ayo, terus coba lagi. Selain sendok ada apa? Ayo sendok, garpu, satu lagi apa ya yang selalu kita pakai untuk makan? Yang bunyi berdenting kalau ketemu dengan sendok dan garpu. Ting 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 ting. Ketika makan gitu. Mungkin bisa itu sumpit namanya, Mbak. Sumpit namanya. Waduh. Temennya sumpit. Ini kalau saya tuh udah ada yang mulai ini. Ini sebagai kita pelepas penat aja ya Mas ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti refresh gitu. Mas Anggara juga kalau saya perhatikan orangnya ini ya, suka bercanda gitu ya. Seneng ngobrol. Ya kalau kita nggak bercanda kita udah pusing kali Mbak. Bener ya Mas ya, hidup harus dibawa santai loh. Kok jadi live lesson? Oke nih teman-teman udah ada yang jawab benar. Jawabannya adalah piring. Mungkin bisa, ada yang jawab gelas juga, wah ternyata kreatif juga ya jawabannya. Ada banyak, mungkin nanti akan tapi gelas nggak buat makan, gelas buat minum ya. Oh iya benar juga buat minum. Mungkin kalau pertanyaannya temennya makan ya, temennya alat makan gitu. Ya, kecuali yang makanannya ditaruh di gelas, itu beda lagi. Iya. Ada Mas mie gelas. Ya banyak lah makanan yang ada di gelas kan. Iya. Coklat segala macam. Oke, Mas Anggara terima kasih banyak nih atas waktunya. Mungkin sama saya mohon maaf ya tadi kalau agak sedikit trouble di awal. Mohon maaf banget. Nggak apa-apa banget. Bisa berguna buat teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Amin. Terima kasih buat Sendit juga. Mudah-mudahan sukses, bisa tumbuh jadi salah satu payment channel yang terbaik di Indonesia. Ya, amin. Sebelum kita menutup acara, mungkin saya mau mengumumkan pemenangnya. Pertanyaan untuk orang penonton yang aktif bertanya dan akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Sendit adalah yang pertama ada FEBR.I7784 dan Lukman Han. Selamat kepada kedua pemenang. Nanti akan dihubungi oleh tim Sendit untuk mengirimkan data dirinya dan juga akan kami kirimkan merchandise tersebut. Dan untuk pemenang kuis receh kita hari ini ada Gito Sim 123,
Dan yang kedua ada Yuki_MNRG. Selamat kepada pemenang. Akan dikirimkan piring. Bukan piring. Nggak akan dikirimkan piring oleh tim kami, tapi akan diberikan juga eksklusif merchandise untuk kalian semua. Baik, Mas Anggara, mungkin Ya, nanti kita bisa bertemu lagi ya di event-event selanjutnya. Jangan kapok untuk sama-sama. terus Mudah-mudahan menggunakan berbulan. Sendit. Iya. Terima Terima kasih kasih. banyak Mas Anggara. Sampai bertemu lagi teman-teman semuanya. Sampai bertemu Bye. lagi.